الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. صلوات dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Setiap orang beriman pasti akan dapat ujian. Saudara kita di sana di Palestina, mereka bukan hanya hafal Al-Quran saja, mereka bukan hanya paham Al-Quran saja, mereka praktikkan apa ada di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ketakutan. Saudara kita di sana di Palestina trauma. Satu bom, suaranya ini luar biasa, besar sekali. Satu bom bisa hancur hampir satu kampung 200 jiwa. Satu bom saja beratnya hampir 1 ton. Bagaimana kalau kita lihat lewat layar TV, di sosial media, banyak orang lihat di belakang TV, tapi dia takut. Bagaimana kalau kita hidup dengan saudara kita di sana di Palestina? Wal-jur, kelaparan. Saudara kita di sana di Palestina, banyak orang mati akibat lapar, banyak orang mati akibat haus. Wanaqsim minal amwal, harta mereka tidak ada lagi. Wal anfus, sampai hari ini yang telah mati syahid 50.000 syahid. 20.000 hanya anak-anak kecil, 17.000 hanya wanita perempuan saja. Wathamarat, semua rezeki mereka diambil oleh orang Yahudi laknatullah. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibat saudara kita di sana di Palestina itu luar biasa, berat sekali, tapi mereka makin kuat. Musibat saudara kita di sana di Palestina itu susah sekali, tapi mereka makin kuat. Coba kita berbayangkan, anak mereka putus kepalanya, tapi mereka masih bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak mereka putus kakinya, tangannya dua-duanya udah putus,
mereka bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu yang hamil dalam perutnya ada janin pecah perut ibunya, janin dan ibunya sudah mati syahid. Suaminya bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang dengan kita harta dia udah habis, tidak punya kerja, dia enggak bisa bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hanya bisa berkata pusing, stres, tidak ada uang, tidak ada harta, bagaimana aku mau hidup. Di situ bukan harta mereka saja, jiwa mereka dibuang, anak mereka hancur, putus kepala mereka sampai pecah darahnya di atas. Tapi iman mereka luar biasa, berkata alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu iman saudara kita di sana di Palestina. Masalah Palestina itu bukan masalah hanya saudara kita di sana di Palestina. Masalah Palestina itu adalah masalah seluruh umat Islam. Bertanya kepada diri kita, kenapa hanya di Palestina ada bom? Kenapa bukan negeri lain? Kenapa awal tahun ada bom? Akhir tahun ada bom, bulan Ramadan ada bom, Idul Fitri ada bom di Palestina, Idul Adha ada bom di Palestina. Kenapa hanya Palestina bukan negeri lain? Karena saudara kita yang di Palestina mereka jaga satu tempat, mereka jaga satu bangunan, mereka jaga satu masjid, adalah Al-Masjidil. Muncul lagi pertanyaan lagi, Al-Masjid Al-Aqsa milik siapa? Milik seluruh umat Islam di mana? Sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia, sibuk dengan dirinya saja. Banyak orang berkata enggak baik kepada saudara kita di Palestina, tapi dia santai, bisa makan, minum, libur akhir tahun, jalan di sini, di situ, di sana, happy, hidupnya aman, nyaman, tenang. Tapi dia masih membahas tentang saudara kita di sana di Palestina. Saudara kita yang di Palestina, mereka korban karena jaga Al-Masjidil Aqsa. Walaupun Al-Masjidil Aqsa bukan milik mereka, tapi mereka jaga Al-Masjidil Aqsa karena Al-Masjidil Aqsa itu adalah kiblat umat Islam yang pertama, yang utama. Tidak akan lengkap iman kita, tidak akan sempurna ibadah kita kalau kita tidak peduli kepada saudara se-Islam, se-iman. Bagaimana perasaan kita ketika kita makan, minum, sampai kenyang, tapi kita masih punya saudara se-Islam, se-iman, mereka mati akibat lapar. Bagaimana perasaan kita ketika kita makan sisanya buang, beli makan, rusak tidak makan. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bertanya kepadamu, saudara kita di Palestina mereka mati akibat lapar tapi kamu mubazir. Allah beri kepada kita kaki, mata, kepala, tangan, tapi banyak orang tidak ingin salat di masjid. Banyak orang tidak ingin ikut ibadahnya di masjid. Allah beri kepada kita banyak nikmat, tapi banyak orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita di Palestina mereka tidak ada masjid, tapi mereka tetap salat di pinggir jalan. Saudara kita di sana di Palestina kaki mereka berputus, tapi mereka masih bisa jalan ke masjid. Masjid kita ada, ibadah kita ada, tapi banyak ada orang tidak datang di masjid, salat di masjid. Masalah Palestina itu masalah seluruh umat Islam. Masalah Palestina itu tidak mulai tanggal 7 Oktober 2023. Masalah Palestina mulai dari tahun 1948 sampai hari ini 2025, 76 tahun saudara kita di Palestina dijajah, dibantai, ditahan, dikorban, dihancur oleh orang Yahudi laknatullah. Saudara kita ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sendiri, mereka masing-masing
Di sana di Palestina tidak ada yang bisa membantu mereka. Tidak ada yang bisa melawan orang Yahudi. Banyak ada orang takut. Tapi saudara kita di sana di Palestina, walaupun mereka punya senjata biasa saja, tapi mereka melawan orang Yahudi dengan iman dan jiwa yang penuh adalah Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran ayat 173? Alladzina qala lahumun nas alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Banyak orang munafik berkata kepada saudara kita di Palestina, wahai orang Palestina, apa mau melawan orang Yahudi? Orang Yahudi punya senjata, teknologi. Banyak orang Amerika membantu mereka. Apa lakukan antum buat mereka? Fazadahum imana. Itu tambah iman saudara kita yang di Palestina, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan oleh orang Yahudi, laknatullah. Orang Yahudi itu biasa saja, tapi banyak umat Islam takut dari mereka. Saudara kita di sana di Palestina, mereka berjuang dengan iman mereka, jiwa mereka. Mereka berjuang dengan Al-Quran kayak zaman-zaman sahabat Nabi, karena mereka yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersama mereka. Yang kedua, banyak ada orang salah paham tentang masalah Palestina. Dia berpikir masalah Palestina itu hanya kita kumpul cerita Palestina, kumpul donasi, kirim buat saudara kita di Palestina, udah selesai. Tidak. Masalah Palestina itu tidak bisa selesai secara uang, secara harta, secara infak. Itu masalah Palestina itu masalah tentang akidah kita, tentang iman kita, tentang agama kita, dan tentang jiwa kita. Tidak akan harta kita bisa kembali 50.000 syahid kepada dunia lagi, udah mati syahid. Banyak orang salah faham, kita udah kirim buat Palestina, udah selesai. Tidak. Setiap hari kita punya tugas. Tugas kita doa untuk saudara kita di sana di Palestina. Doa itu adalah senjata buat orang yang beriman. Walaupun saya hadir di masjid ini, walaupun saya datang tadi dari salat maghrib, ikut kita salat berjamaah, sekarang saya isi tahu, saya tapi jujur, hati saya belum sembuh sampai hari ini. Pikiran saya belum tenang, karena berapa bulan yang lalu adik kandung saya sama abang kandung saya dua-duanya udah mati syahid. Adik kandung saya itu namanya Isra. Beliau masih umur 20 tahun. Beliau sudah telah mati syahid. Perempuan dia sampai putus kepala adik kandung saya. Yang kedua itu adalah abang kandung saya, namanya Muhammad, umur 28 tahun. Beliau sudah telah mati syahid, juga putus kaki beliau. Banyak orang berkata, ya udahlah aku bantu Palestina 1 juta 2 juta. Tidak, kita masalah Palestina bisa selesai secara uang. Kasih aku uang kepada beliau, kembalilah adik kandung saya sama abang kandung saya. Bisa? Bisa? Tidak bisa, mereka udah mati syahid. Maka saya sedih ketika orang pikir ya udah infaklah dia, perasaan dia udah
besar bahwa udahlah membantulah inilah, itu kita orang Palestina nggak terima. Kenapa? Karena bukan mereka butuh kita, kita yang butuh mereka. Saudara kita, jiwa mereka, harta mereka, anak mereka, istri mereka, rumah mereka, kerja mereka, hidupan mereka udah hancur agar mereka bisa berjuang atas nama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu pikir surga ini mudah? Tidak. Kamu tidak bisa masuk surga hanya gara-gara salat. Banyak orang pikir udah salat, udah selesai Allah akan terima salatnya. Masih belum. Al-ibadatu bainal qabuli wa raddiha. Ibadah kita itu yang kita lakukan, berpuasa, salat, zakat dan sebagainya, kalau kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih banyak ada proses bainal qabul wa raddiha. Mungkin Allah kabul ibadah, mungkin ditolak, tidak bisa dikabul. Jangan kita pikir kita udah salat, Allah udah Subhanahu wa Ta'ala terima salat kita. Kadang orang salat tapi pikiran dia di luar. Kadang orang berpuasa gibah, namimah, cerita aib orang lain. Maka bainal qabul wa raddiha, mungkin Allah terima salatmu atau tidak, ibadah kamu atau tidak. Maka jangan kita bisa pikir bahwa surga ini hanya lewat salat, tidak. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu pikir surga ini mudah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Beda dengan orang yang mati syahid, yang kurban, yang diusir dari sini, di situ, di sana. Orang yang hancur setiap hari, kepala mereka putus, kaki mereka putus, tangan mereka putus. Orang tua mati syahid, keluarga kurban, rumah mereka dibakar, dihancur, lapar, haus, kedinginan. Beda dengan orang yang santai saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang berjuang setiap jam, setiap menit. Dengan orang yang masih santai, makan, minum, ayo kita libur akhir tahun, awal tahun kita jalan-jalan aja. Itu beda, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ini tidak mudah. Beda dengan orang yang hanya duduk, tidak bisa lakukan apapun. Berjuang itu praktis sekali. Berjuang itu bukan hanya biasa saja. Maka kalau kita jauh dari saudara kita di sana di Palestina, berjuang kita adalah doa kita. Ilmumu adalah berjuang. Ajarin anakmu bagaimana Palestina, kenapa mereka mati di sana di Palestina. Sosial media itu adalah berjuang. Suaramu adalah berjuang. Posting kamu itu adalah berjuang. Jangan pikir amal-amal kecil itu tidak bisa sampai. Bisa sampai. Jangan kita merendah amal apapun, karena semua insya Allah akan kita dapat pahala. Amin, amin ya Rabbal. Jangan bosan, jangan capek, jangan malas membantu Palestina atau doa untuk saudara kita di sana di Palestina, karena orang Yahudi enggak pernah capek bunuh saudara kita di Palestina. Mereka enggak pernah bosan putus kepala anak Palestina. Mereka enggak pernah malas dibom, dikorban rudal saudara kita di sana di Palestina. Kita umat Islam harus kita tetap doa untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong mereka. Semoga Allah menenangkan hati mereka. Mudah-mudahan Allah lindungi saudara kita di Palestina. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga ayah dan ibu yang hadir di tempat ini, di masjid ini, di majlis ini, tahun ini semua bisa berangkat umrah ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.